are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda PCX 160 tipe CBS. Warna paling dicari yaitu warna merah glossy. Jadi warna merah glossy ini adalah pilihan warna dari PCX 160 CBS terbaru 2023 yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi yang awalnya menggunakan warna merah Dove, di versi 2023-nya merahnya dirubah menjadi merah glossy yang dibanderol di harga 31.825.000 untuk OTR Bogor. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilannya. Kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk bagian visor atau windscreen-nya di sini menggunakan warna smoke ya atau hitam dengan ukuran yang cukup lebar namun tidak terlalu tinggi di bagian area atasnya. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan windscreen ya. Di sini menggunakan bahan plastik. Kemudian di bagian ujung windscreen ya, ujung bawahnya terdapat stripping bertuliskan Honda warna silver. Untuk bagian bodi depannya full menggunakan warna merah glossy, sama sekali tidak ada balutan stripping. Kemudian untuk bagian headlampnya di sini sudah menggunakan full LED. Total terdapat ada 5 klaster. Jadi di bagian sebelah kiri kanan ada 2 klaster, jadi total ada 4. Sedangkan di bagian bawahnya ada 1 klaster. Nah, reflektornya di sini menggunakan warna smoke, jadi ada kesan gelapnya ya, yang menambah tampilannya semakin terlihat elegan dan mewah. Kemudian di bagian bawah sini dan area atas ini terdapat DRL yang tertumpuk ya, jadi ditarik dari bagian bawah naik ke atas. Di sini dia terputus, kemudian dilanjutkan dari bagian tengah hingga ke bagian atasnya. Kemudian di bagian ujung atasnya terdapat sen yang juga sudah menggunakan LED. Terdapat beberapa motif atau tekstur garis-garis seperti ini, seperti berlian ya, yang menambah kesannya semakin terlihat elegan juga. Kemudian di area tengah sini terdapat aksen chrome seperti ini. Lanjut ke bagian bodi sampingnya atau bagian fairingnya. Di bagian bodi samping juga full menggunakan warna merah glossy, sama sekali tidak ada balutan stripping, jadi polos ya. Polos seperti ini dari bagian atas hingga ke bagian tengah sini kawan-kawan. Sedangkan di area tengah sini dia terdapat pemutus ya, menggunakan bahan plastik kasar hitam dengan tekstur bintik-bintik. Kemudian di bagian tengah hingga ke bagian undercoolnya full menggunakan warna merah glossy dan polos. Lanjut ke bagian kaki-kakinya. Untuk bagian fender depannya di sini menggunakan warna merah glossy juga dan polos, sama sekali tidak ada balutan stripping dengan desain yang cukup sporty. Jadi terdapat beberapa lekukan di bagian area tengah sini. Kemudian untuk bagian suspensi depannya menggunakan shock teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam Dove. Terdapat beberapa lekukan-lekukan di bagian tabung shocknya yang menambah kesannya semakin terlihat berotot. Di bagian pengeremannya sudah disc brake, namun disc yang digunakan di sini adalah non-wave. Jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kalipernya menggunakan Nissin 3 piston khusus di versi CBS. Dan tentunya di bagian pengereman sudah dibekali dengan sistem pengereman kombi brake system. Nah, di bagian velgnya di sini menggunakan desain berbentuk Y yang miring ke belakang. Nah, di warna hitam glossy versi CBS ini velgnya menggunakan warna hitam. Jadi tidak ada warna yang spesial di versi CBS. Untuk ban depannya menggunakan ukuran 110/70, ringnya 14, sudah tubeless merek IRC kawan-kawan. Nah, untuk bagian dek depannya sini full menggunakan plastik kasar hitam Dove juga ya, dengan tekstur seperti kulit jeruk. Nah, sekarang kita naik ya ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometernya di sini menggunakan full digital dengan tampilan yang mewah dan elegan. Jadi total terdapat 3 sekat atau cluster ya. Di bagian tengahnya ini adalah speedometer utamanya, sedangkan di bagian kanan dan kirinya ini terdapat beberapa indikator seperti sen kanan kiri, kemudian ada lampu jarak jauh, ada indikator aki ya atau baterai, kemudian engine check. Di sebelah kanan ada ISS dan keyless. Sedangkan di bagian bawah sini terdapat tulisan PCX yang menyala berwarna biru. Untuk bagian bawahnya terdapat 2 tombol select dan set yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Di bagian frame speedometernya di area sini full menggunakan plastik kasar hitam Dove dengan tekstur seperti kulit jeruk.
Lanjut ke bagian stangnya. Untuk bagian stangnya di sini menggunakan stang yang telanjang dengan desain yang melengkung. Jadi dia naik ke atas. Dicat menggunakan warna chrome, jadi tampilannya mewah dan elegan ya. Untuk bagian cover daripada bracketnya di sini menggunakan paduan chrome dengan hitam glossy di bagian tengahnya. Kemudian terdapat logo Honda 3D. Untuk bagian racernya juga dibalut dengan cover paduan hitam dengan chrome. Untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sein. Di sebelah kanan ada tombol ISS di bagian atas, ada hazard dan starter. Turun ke bagian dashboardnya. Nah, di bagian dashboardnya di sini juga menggunakan warna merah glossy untuk bagian atasnya. Di bagian sisi sebelah kiri terdapat rak yang tertutup yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet. Nah, untuk penampakan daripada keylessnya seperti ini. Jadi kalian akan mendapatkan dua remote ya atau dua keyless berikut dengan covernya. Cover remote-nya free dan ada gantungan kunci dari HRC Honda Racing seperti ini kawan-kawan. Lanjut ke sisi sebelah kanan. Untuk bagian sisi sebelah kanan di sini adalah keamanan yang sudah smart key atau keyless. Segi keamanannya mengandalkan kunci stang, ada answer back dan ada alarm. Kemudian di bagian sebelah kanannya ada dua tombol fuel dan seat yang akan memudahkan kita membuka jok dan bagian tangkinya. Kemudian di sisi sebelah kanan sini juga terdapat cover kunci darurat yang bisa kita gunakan ketika keadaan darurat ya. Contohnya seperti remote-nya hilang, baterainya habis, kita bisa membuka jok belakang melalui kunci darurat ini. Lanjut ke bagian tangkinya. Nah, di bagian tangkinya di sini menggunakan warna hitam bahan plastik kasar ya. Ada tekstur bintik-bintik di area tengah. Untuk kapasitas tangkinya dapat menampung sebanyak 8,1 liter. Kemudian untuk area sampingnya, sisanya hingga ke bagian bawah sini full menggunakan warna merah glossy, polos sama sekali tidak ada balutan stripping. Turun ke bagian step floor-nya. Di bagian step floor-nya di sini terdapat dua posisi, yaitu posisi selonjoran dan posisi standar ya. Datar seperti ini, dibalut dengan karet. Di bagian step floor-nya ada anti slip juga, jadi berupa garis-garis. Kemudian ada tulisan PCX di area tengah sini. Untuk bahan di bagian samping-sampingnya hingga ke area tengah sini full menggunakan plastik kasar hitam doff kawan-kawan. Sedangkan untuk bagian dek bawahnya hingga ke bagian belakang ini dicat menggunakan merah glossy, polos sama sekali tidak ada balutan stripping. Untuk bagian step belakangnya di sini menggunakan model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet melainkan dibalut dengan plastik seperti ini. Kemudian ada aksen silver di bagian luarnya. Untuk bagian bodi tengah hingga ke bagian belakangnya ini full merah glossy ya. Polos, hanya terdapat emblem bertuliskan PCX 160. Dan ini salah satu yang baru dari PCX versi 2023. Sekarang ada tambahan emblem 160. Yang awalnya di versi 2022 hanya terdapat tulisan PCX, sekarang ada 160-nya. Jadi di bagian bodi belakang full polos ya. Polos merah glossy seperti ini hingga ke bagian behel belakangnya. Jadi behel belakangnya khas dari PCX, dia dibalut dengan cover plastik walaupun dalamnya besi ya. Kemudian di bagian ujungnya di sini disediakan dudukan untuk box belakang. Jadi buat kalian pengguna PCX yang mau pasang box belakang, nggak perlu ganti behel, sudah disediakan dudukannya di balik cover ini. Lanjut ke bagian stop lampnya. Di bagian stop lampnya sudah LED dengan desain yang mewah dan elegan. Jadi desainnya dia membentuk huruf X ya, dibalut dengan mika berwarna merah. Dan untuk sennya dia menjadi satu dengan stop lampnya. Jadi bukan model yang terpisah seperti Vario ataupun EDV. Di bagian tengahnya terdapat tulisan Honda menggunakan stripping. Sisanya di area bawah sini hingga ke bagian fendernya full plastik kasar. Fendernya ukurannya lebar dan panjang menyesuaikan ukuran bodinya yang juga gambot ya. Di area tengah di sini terdapat tekstur bintik-bintik. Ada mata kucing di bagian atas dan untuk lampu penerangan plat nomor dia mengandalkan dari atas sini. Jadi terdapat coakan yang akan memberikan cahaya turun ke bagian plat nomornya. Naik lagi ke bagian joknya. Untuk bagian joknya di versi CBS ini menggunakan warna full hitam dengan tekstur yang berbeda. Jadi di bagian depan menggunakan tekstur bintik-bintik. Sedangkan di area tengah polos, di bagian belakang kembali menggunakan tekstur bintik-bintik seperti ini. Jahitannya menggunakan warna biru tua yang hampir ke hitam. Nah, untuk bagasinya di sini dapat menampung sebanyak 30 liter, bisa masuk helm dengan ukuran yang besar sekalipun. Nah, untuk dudukan joknya ini dapat maju hingga ke bagian depan. Jadi tersedia dua posisi. Yang pertama posisi seperti ini. Kemudian yang posisi kedua dia lebih bisa maju ke depan seperti ini. Jadi ketika kalian memasukkan barang ke dalam bagasinya itu tidak terhalang oleh joknya. Dia bisa maju maksimal seperti ini kawan-kawan. Oke, lanjut sekarang kita bahas ke sektor mesin ya.
Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 156,9 cc dibulatkan menjadi 160 cc. Bertipe SOHC, pendinginnya cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter. Sudah dibekali dengan teknologi ESP Plus dan sudah dibekali dengan 4 katup. Nah, yang baru di versi CBS 2023 untuk bagian cover CVT-nya ini full hitam. Yang awalnya di versi 2022 menggunakan paduan hitam dengan silver. Jadi full hitam seperti ini ya. Di bagian cover plastiknya hitam, ada tulisan Honda. Di bagian belakangnya juga full hitam seperti ini. Namun di versi ABS ada perbedaan. Di versi ABS dia menggunakan warna silver. Jadi ada perbedaan warna CVT antara CBS dan ABS. Nah, sayang sekali memang untuk PCX terbaru ini posisi engine mounting tidak lagi di bawah. Jadi posisinya di atas ya. Jadi di bagian area crankcase bawahnya ini sama sekali tidak ada perlindungan ketika terbentur, masuk lubang atau terkena polisi tidur. Lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Untuk bagian suspensinya di sini menggunakan double shock, namun sayang sekali belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster, jadi masih sangat standar ya. Untuk ban belakangnya 130/70, ringnya 13, sudah tubeless merek IRC. Velgnya di versi CBS menggunakan warna hitam seperti ini. Lanjut ke bagian sisi sebelah kanannya. Untuk cover daripada radiatornya, dia desainnya seperti ini. Jadi untuk kisi-kisi atau sirip-siripnya ya melengkung. Untuk desainnya dia keluar. Jadi fungsinya untuk menangkap angin atau udara dari depan supaya maksimal masuk ke dalam radiatornya. Jadi dia, jika kita perhatikan, dia keluar seperti ini ya desainnya. Miring. Nah, miring ke depan seperti ini. Kemudian untuk bagian knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya, dibalut dengan cover muffler yang juga full hitam. Di sini bahannya plastik kasar. Terdapat beberapa lubang-lubang di area depan. Contohnya ini ya, depan, atas hingga ke bagian belakang ada 2 lubang. Kemudian di bagian ujungnya di sini menggunakan end cap berwarna silver dengan desain yang oval, sporty juga tentunya. Kemudian terdapat beberapa lubang-lubang di bagian tepinya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian swing armnya di sini menggunakan warna silver yang tentunya lebih gampang terkena noda ya ketika kita melewati jalur-jalur yang becek atau kotor. Swing arm seperti ini perawatannya harus ekstra karena dia warnanya silver. Ketika terkena lumpur kemudian dibiarkan, dia bisa menjadi noda yang membandel. Nah, di area tengah di sini juga terdapat hugger dengan ukuran yang cukup panjang. Nah, dia sebatas suspensinya. Kemudian di bagian depannya juga terdapat karet penahan lumpur yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan lumpur atau air ketika hujan. Kemudian di bagian pengereman belakang di sini juga sudah disc brake, jadi disc brake depan belakang namun belum tipe wave. Jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kalipernya menggunakan Nissin 1 piston. Jadi ini dia penampakan full body dari Honda PCX 160 CBS terbaru 2023 warna merah glossy. Salah satu warna yang paling diburu dan paling dicari untuk PCX 160 versi CBS di tahun 2023. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.